Assalamualaikum Mams. Hari ini aku mau sharing mengenai masa kehamilan aku. Aku mau sedikit cerita. Ketika aku tahun lalu menikah di tahun Januari 2020, alhamdulillah udah isi di bulan Maret 2020. Jadi aku tuh termasuk yang hamil kebo. Jadi dari awal masa kehamilan, trimester 1, 2, 3, aku gak ada ngerasain mual muntah, aku gak ada ngerasain bau-bauan sesuatu gitu kan. Apapun itu aku gak ngerasain, alhamdulillahnya. Jadi itu dibilang katanya hamil kebo. Kenapa kebo? Katanya karena kebo tuh hewan yang di desa yang terbilang kuat karena suka bajak sawah kan ya. Jadi emang istilahnya hamil kebo gitu. Dan yang aku cari-cari juga waktu itu, hamil kebo itu istilahnya bukan berarti kita ada suatu, itu normal-normal aja. Dan dari bisa 1 banding beberapa untuk ibu hamil gitu, emang jarang banget yang ngalamin hamil kebo ini. Dan bagi mams yang ngalamin patut disyukuri, alhamdulillah. Jadi nggak begitu banyak keluhan, bisa masuk makanan dan vitamin gitu. Dan aku dari trimester 1 itu nggak ngerasain mual muntah. Nah trimester kedua aku mulai ngerasain keluhan, aku gatal-gatal, nggak tahu kenapa badan aku tuh gatal-gatal. Terus apalagi kalau lagi panas atau kegerahan itu gatal banget, sampai kadang suami aku yang ngertiin gitu kan, dibalur pakai minyak, apa ya namanya, kayak minyak gitu, agak mendingan gitu kan ya, atau suka dikompres air hangat biar nggak digaruk sama suami aku gitu, dikompres sama suami aku. Nah paling gatal-gatal itu kalau misalkan emang kram, sakit pinggang sih emang itu pasti ada ya di trimester 2 mau ke 3 tuh, karena makin besar. Terus kerja, aktivitas, kecapean. Kalau kecapean pasti ada kram dan ada nyeri-nyeri pinggangnya juga gitu. Tapi alhamdulillah sih sejauh masa kehamilan waktu itu gak ada yang perlu dikhawatirin gitu kan ya. Nah mungkin mama semua juga ada yang ngerasain hal yang sama. Terus untuk vitamin apa yang aku konsumsi ketika aku hamil waktu itu, jadi ketika trimester awal aku konsumsi itu Petavita, terus dibarengin dengan Folamil. Nah Folamil ini tuh ada 2 macam, ada Folamil Genius sama Folamil apa aku lupa lagi, nanti aku share ya. Jadi yang pertama aku konsumsi Folamil Genio itu dari usia kurang lebih 3 mau ke 4 bulan aku konsumsi itu. Menginjak trimester 2 mau ke 3 digantilah sama Folamil yang kedua karena aku lebih butuh kalsium juga, dan itu kandungannya lebih banyak ke kalsiumnya, sedangkan di Folamil Genio itu lebih ke asam folatnya. Selain dari Folamil aku juga konsumsi Black Morse. Ini dari awal kehamilan, gak sih, dari pas mulai trimester 2 gitu aku dikasih tahu sama temen aku dari Umi Aka konsumsi ini gitu dari masa kehamilan. Terus selain ini untuk vitamin lainnya aku udah pasti konsumsi susu hamilnya dari yang sebelum hamil aku konsumsi Prenagen Essensis. Nah ketika hamil aku konsumsi Prenagen Emesis. Terus yang selanjutnya yang untuk trimester 2 dan trimester 3 nya selain Prenagen aku juga kadang konsumsi Anmam. Kalau untuk rasa dua-duanya enak, aku bisa minum keduanya karena nggak ada keluhan mual muntah, itu aku bisa minum. Karena beberapa suka ada yang nggak masuk susu hamil. Untuk lebih enaknya kalau menurut aku memang lebih enak yang Anmam gitu. Untuk harganya sih beda dikit dari yang Anmam sama Prenagen gitu, itu untuk susunya. Terus aku juga ada konsumsi Zoya Mix ini kalau aku usia trimester 2 ke 3 aku mulai konsumsi ini untuk ASI kan katanya. Selain ini aku juga konsumsi yang pasti ada kurma. Ini kurmanya aku biasa pakai kurma ajwa, biasanya kurma apapun juga. Jadi biasanya suami suka beli di teman kerjanya, ada kurma yang suka jual kurma, suka langsung dari Arab katanya gitu, dan itu enak. Setelah berhenti karena itu masa pandemi udah nggak ada ngirim, jadi aku beli online di kurma ajwa ini gitu. Selain kurma
susu yang di rumah aku prenagen, sedangkan untuk ke tempat kerja aku selalu bekal susu kotak. Jadi aku selalu bawa susu kotak, selalu bawa kurma sama buah-buahan yang aku bawa gitu untuk makan, karena kan pada masa awal kehamilan, itu udah mulai pandemi tuh, jadi udah mulai pakai APD, pakai masker, susah untuk makan, akhirnya harus ada cemilan. Nah, jadi cemilannya kurma, buah-buahan gitu kan ya, yang bisa makan dikit-dikit gitu kan ya, selang-seling gitu. Terus selain vitamin, yang itu vitamin yang aku konsumsi pada masa kehamilan. Terus yang kedua, untuk alat-alat yang aku pakai, biasanya aku di trimester 2 ketika aku beli CD hamil. Itu penting banget kalau menurut aku. Jadi apa Mona? Jadi CD hamil itu ketika mulai agak sudah besar hamilannya, itu emang nyaman banget gitu kan. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah, itu bikin kita nggak sakit. Jadi pada awalnya aku sempet sakit tuh, akhirnya suami aku beliin juga nyaman gitu kan ya. Ternyata aku beli lagi yang di bawah itu lebih nyaman juga gitu, nggak ada bekasnya, tapi emang nggak sakit perutnya. Itu menurut aku sih penting banget sih di hamil itu. Terus ada bantal hamil aku beliin suami juga. Itu menurut aku penting karena aku sebelum punya bantal hamil, kalau tidur suka sakit, apalagi capek pulang kerja pakai bantal ditunggu gitu. Akhirnya suami beliin lah bantal hamil gitu. Nanti aku share fotonya juga ya, karena udah aku simpen di atas lemari. Menurut aku itu enak gitu kalau dipakai tidur untuk ibu hamil gitu kan ya. Terus selain itu aku juga ada ini untuk penyangga kehamilan. Jadi menyangga perut, jadi kalau misalkan ada pergi jauh, karena aku pakai motor, aku pakai ini dibeliin suami juga, aku nggak tahu ini harganya berapa. Jadi untuk penyangga kalau aku pergi jauh gitu kan, perjalanan jauh sama suami, kadang kalau ke mertua aku di Pangalengan, ini udah pasti wajib aku pakai gitu, karena ini bikin lebih nyaman. Terus kalau ada kayak polisi tidur, lebih enak aja kayaknya, nggak perutnya gitu, jadi kayak nggak terlalu berat juga gitu kan. Ini untuk yang aku pakainya. Terus selain ini aku juga selain yang menurut aku penting itu buku. Jadi untuk moms yang lagi masa kehamilan, itu penting banget kita cari-cari tahu informasi, entah dari YouTube, entah dari buku-buku gitu kan. Ini informasinya banyak banget. Dari buku ini aku pakai Wonderful Pregnancy, aku balik ya. Nah ini tuh isinya dari perkembangan janin minggu ke minggu, terus dari mengenai kesehatan ibu hamil, terus dari perawatan anak 0-3 tahun juga ada, udah sampai lahirin juga ada, sama parenting baik sampai sekolah juga di sini ada. Ini lengkap banget dan menurut aku sih ini nggak berat. Jadi dalamnya tuh colorful, terus bahasannya nggak berat-berat gitu, ringan-ringan dan mudah dipahami banget kalau menurut aku ini. Selain ini juga aku ada satu buku lagi, aku pakai ini, Anak Soleh Lahir dari Orang Tua yang Soleh gitu. Ini tuh aku beli ini karena aku pas dengar ceramah dari Ustaz Adi Hidayat gitu kan, ketika kita selalu berdoa pengen punya anak soleh, tapi kita nggak tahu gitu, padahal anak soleh itu lahirnya dari orang tua yang soleh dan solehah juga. Jadi coba cari-cari biar mau belajar lagi lebih baik lagi gitu kan kita sebagai orang tuanya nanti. Nah terus selain ini aku juga selalu minta dibeliin suami aku itu speaker Al-Quran gitu. Jadi itu speakernya, sebentar ya aku bawa dulu. Nah speakernya waktu itu aku pakai ini, speaker Hafiz Quran ini dari
advance. Ini tuh lengkap banget, jadi ini ada buku panduannya juga, jadi ada surat-surat, ada ceramah-ceramah, ada juga kisah-kisah nabi, ada lagu-lagu islami gitu. Karena kan bagusnya tuh dari masa kehamilan tuh anak udah didengerin Al-Quran gitu kan, minta dibeli ini, jadi setiap harinya harus wajib diputar gitu kan. Lagi yang aku lakukan ketika aku masa kehamilan, aku selalu nulis di my baby journal. Jadi aku catat semua pada masa kehamilan, trimester awal sampai aku melahirkan tuh di sini. Ini bikin mood naik juga gitu, bikin seneng juga. Jadi di sini tuh ada banyak informasinya juga dari trimester 1 sampai trimester 3. Terus kita bisa tempel kayak gini gitu kan, foto-foto USG-nya. Ini bisa jadi kenang-kenangan juga, terus bisa jadi nanti anak-anak bisa lihat juga gitu kan ya, ada masa-masa kehamilan dia. Jadi cerita-cerita momen-momen pada masa kehamilan aku biasanya catat di sini gitu ya. Semoga video yang aku buat ini ada yang bisa diambil dan bermanfaat buat moms-moms yang lagi hamil dan yang lagi persiapan hamil juga, bisa ditonton dan bisa dipersiapkan nanti ketika sudah dikasih titipan sama Allah gitu. Jadi udah tahu nih apa aja yang penting, apa aja yang perlu pada masa kehamilan gitu. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa di like, comment, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.